Assalamualaikum. Hari ini kita coba diskusi tentang apa perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, jadi beberapa waktu lalu sembari menunggu kelas, saya melihat ada mahasiswa saya yang ada di kelas itu duduk di depan kelas, dan karena di dalam kelas masih ada dosen mata kuliah sebelumnya yang belum keluar, jadi saya juga menunggu di sana. Di situ saya tanya, kami basa-basi ngobrol, kesibukan apa segala macam, dan sampai kami tahu bahwa beliau sebentar lagi akan mengambil tugas akhir skripsi. Nah, cuman saat itu beliau menanyakan kepada saya, Pak, saya mau mengambil ini enaknya kuanti apa kuali ya, Pak? Di situ saya agak loading sedikit gitu ya, maksudnya kuanti sama kuali apa ya, tapi saya paham karena memang beberapa rekan kita memahami skripsi tugas akhir itu sebagai suatu yang sangat akademik banget, sangat penelitian banget. Padahal kalau DKV konteksnya, sebelum kita membahas itu ya, karena di satu sisi lagi saya juga diajak diskusi dengan seorang rekan tentang disertasi gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk membedakan ya, mengetahui bedanya laporan akhir S1, S2, S3 gitu, itu apa gitu. Khususnya kalau dalam konteks kami adalah DKV. Dan belum sejauh itu, karena DKV kita juga perlu tahu ya bedanya skripsi sama tugas akhir itu apa. Kita akan mulai dari skripsi dan tugas akhir itu sendiri ya. Kenapa kita harus membuat skripsi dan tugas akhir itu? Karena itu adalah salah satu bentuk akumulasi pembelajaran kita yang akan menunjukkan hasil bagaimana nanti kita akan belajar selama beberapa semester ke belakang itu. Yang mana di situ akan menunjukkan ya kita diminta untuk memilih salah satu konteks topik untuk kemudian dikerjanya. Sebelum ke sana berkaitan dengan pertanyaan mahasiswa tadi ya, kuanti atau kuali, karena setahu saya kuantitatif atau kualitatif itu adalah metode untuk meneliti, setidaknya untuk mengumpulkan data, ngolahnya. Kalau kualitatif pakai atlas gitu ya, kalau kuantitatif ya pakai SPSS. Tapi yang menarik di sini sebelum jauh ke sana, mungkin kita harus tahu ya, kalau DKV itu harusnya skripsi atau tugas akhir sih. Jadi perbedaan skripsi dan tugas akhir itu, mungkin rekan-rekan bisa koreksi juga ya. Skripsi itu berkaitan dengan analisis, berkaitan dengan peneliti, berkaitan dengan kajian, yang mana itu fokusnya memang research, penelitian, sehingga rumusan masalahnya juga pertanyaan. Untuk menjawab sesuatu, mengetahui sesuatu, membuktikan sesuatu, itu adalah skripsi di sana. Adakah hubungannya gaji sekian dengan gaya hidup ini? Kalau di kafe mungkin apakah ada korelasi penggunaan warna merah pada UMKM kuliner, misalkan seperti itu. Hubungan antara huruf tebal dan keterbacaan pada tempat umum yang membutuhkan akses cepat dan sebagainya, itu adalah untuk membuktikan. Kalau konteksnya seperti itu adalah kajian, itu namanya skripsi ya, mengkaji. Nah, sementara tugas akhir atau mata kuliah jurusan-jurusan yang berfokus pada keterampilan ditekankan pada proyek ya. Jadi ada satu proyek yang akan dikerjakan, dan tugas akhir itu adalah bentuk laporan bagaimana mahasiswa itu bisa mengerjakan proyek itu secara sistematis dengan pendekatan yang relevan, akademis, dan objektif. Tuh, jadi kalau Anda mau bikin logo, ya nggak sekedar cuman bikin logo kayaknya seru ini deh, kayaknya tren ini. Tapi ada pendekatan reasonnya, sistematisnya, yang itu menunjukkan daya serap Anda selama pembelajaran semester-semester sebelumnya, tahun sebelumnya. Sehingga tugas akhir itu harusnya adalah karya, desain. Nah, dalam konteks desain, yang namanya mendesain itu berbeda dengan meneliti. Kalau mendesain, jadi gini, perbedaan meneliti dan mendesain adalah meneliti, kita tidak harus mendesain di awal di akhirnya. Tapi kalau mendesain, mau tidak mau kita harus melakukan riset di awal. Riset ini bukan penelitian yang pembuktian segala macam, tapi riset ini dalam konteks mencari data. Nah, jadi kita mau bikin logo nih, atau kita mau bikin poster iklan, mereka harus ingat bahwa jurusan kita adalah desain komunikasi visual. Desain ada kata komunikasi dan visual. Berarti kita harus bisa mendesain sebuah komunikasi secara visual. Kalau Anda mau bikin poster kampanye misalkan, hal yang harus Anda lakukan pertama kali adalah Anda harus mengidentifikasi, karena ini konteksnya adalah komunikasi nih. Anda mau menyampaikan ke siapa sih? Nah, bisa jadi klien, katakanlah Menteri Kesehatan ya. Saya ingin Anda menyampaikan beberapa hal ini yang penting. Berarti Anda sudah punya list informasi di situ. Baru nanti Anda lihat targetnya siapa. Apakah anak muda, orang tua, anak, karena bahasanya bisa jadi berbeda. Pendekatan komunikasinya bisa jadi
berbeda. Itu seperti itu. Sehingga di situ yang harus dilakukan pada saat tugas akhir itu Anda harus cari tahu dulu dua hal tadi itu. Informasi yang ingin disampaikan apa, targetnya siapa, kemudian penjabaran dalam seluruh karya tugas akhir itu adalah bagaimana Anda merancang strategi komunikasinya itu. Jadi intinya kalau tugas akhir itu tentang adalah laporan proyek, kalau skripsi itu penelitian. Nah, kalau laporan proyek berarti Anda harus bisa melakukan proyek itu dengan sistematis dan objektif, akademik, rujukan, landasan dan segala macam itu. Nah, itu untuk tugas akhir atau skripsi. Dan konteks di sini kalau skripsi berarti Anda menerapkan model yang sudah ada. Kalau Anda mendesain berkarya berarti Anda menggunakan metode yang sudah ada sebelumnya. Jadi Anda tidak diminta untuk mengembangkan metode baru, tidak diminta untuk membuat model baru. Jadi Anda tinggal Anda punya masalah, Anda cari pendekatan yang sudah tersedia apa, dan Anda aplikasikan. Itu tahap S1. Sementara tahap S2, master. Nah jadi gini, perbedaan krusial S1, S2, S3 saya mendapat ini dari Profesor Bambang Heru. Sebelumnya saya juga nggak tahu ya, sampai lulus S3 pun saya baru tahu esensinya itu. Jadi satu pelatihan sertifikasi sebelum ketika saya mengambil sertifikasi dosen, beliau menyampaikan esensi perbedaan dari S1, S2, S3 itu adalah kalau S1 itu konteksnya adalah analisis. Jadi Anda menganalisa suatu permasalahan dengan model metode yang sudah tersedia. Itu di situ. Sementara kalau S2 itu adalah diagnosis. Diagnosis itu berarti Anda mendiagnosa suatu kecenderungan tertentu. Kenapa kok seperti ini, kenapa seperti itu ya? Kenapa animasi di Indonesia itu tidak berjalan? Kenapa tidak ada film animasi di Indonesia yang mendunia misalkan? Atau kenapa huruf ini sering dipakai? Kenapa? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi Anda melihat ada satu fenomena, Anda coba mendiagnosis alasannya itu kenapa gitu ya. Sehingga ketika fokus Anda adalah huruf tipografi, Anda tidak hanya fokus pada hurufnya saja, tapi Anda juga melihat aspek-aspek lainnya gitu. Apakah sosial, politik, budaya, kebiasaan orang, habitnya itu berpengaruh pada pemilihan huruf tadi. Apakah keterbacaan itu berpengaruh dari kecepatannya, dari apa. Jadi kalau S1 fokus untuk merancang tipografinya, katakanlah ya, atau desain karakter, atau segala macam. Kalau S2 itu Anda akan melihat tipografi itu kecenderungannya seperti apa gitu. Kalau desain karakter, Anda sudah bisa membreakdown gitu ya. Bahkan mungkin Anda bisa buat modul di situ. Saya dulu dari Topeng Malangan itu saya breakdown dari 72 karakter Topeng Malangan itu di list gitu ya. Ada alis yang seperti ini, ada mata yang seperti ini gitu ya. Karena saya menemukan modelnya Asbumil namanya. Dan itu adalah elemen-elemen yang digunakan untuk membuat karakter itu tampak serius, tampak baik, bijaksana, arogan dan segala macam itu. Kemudian di S3 itu konteksnya adalah prognosis. Prognosis itu berarti visi gitu, proyeksi ke depan. Misalkan apa yang akan terjadi kalau setiap mahasiswa DKV pakai Canva misalkan kayak gitu ya. Atau kalau dalam kasus saya itu, jadi saya melihat bahwa Topeng Malangan itu memiliki satu potensi. Banyak orang udah bikin turunannya, bikin komiknya, bikin kaosnya, bikin apa segala macam. Jadi saya melihat ada kecenderungan bahwa tren budaya daerah itu jadi sesuatu yang lebih modern, jadi animasi, jadi komik segala macam gitu ya. Tapi saya melihat ya, kalau ini terus ke depan begini terus, orang karena dulu zamannya digital media, jadi kayak orang nggak perlu harus nonton semalaman Topeng Malangan itu untuk bisa tahu Topeng Malang itu apa, cukup nonton animasi ini. Nah, saya melihat kalau itu terjadi terus menerus, bisa jadi pelaku keseniannya itu akan berhenti gitu ya, karena nggak ada lagi orang yang akan datang nanggep topengnya itu gitu ya. Makanya saya melihat ini ada satu hal yang harus diperbaiki gitu ya, tidak hanya mentransformasi budaya dari satu yang jadul ke modern saja, tapi harus ada model yang bisa menyelamatkan juga senimannya. Karena kalau itu seperti yang di Cina, nanti semuanya beralih ke animasi, beralih ke digital library. Saat itu profesor saya menyampaikan ya bahwa di Cina itu ada program besar-besaran untuk melestarikan budaya pada media-media yang lebih modern ya, seperti animasi, game segala macam itu, yang mana orang akan lebih mudah untuk belajar itu. Dan saya tanya terus, gimana dengan kalau sana ada opera ya, gimana dengan pemeran operanya? Kalau memang anak-anak muda sudah cukup nonton di animasi, apa yang membuat mereka akan datang ke pertunjukan opera yang itu sebagai core bisnisnya menghidupi para pelaku seni opera itu. Dan profesor menyampaikan bahwa pada akhirnya mereka akan tergerus zaman, mereka akan hilang. Nah, saat itu saya berpikir, wah nggak boleh nih Indonesia kayak gitu ya. Jadi harus ada satu pola di mana kesenian budaya itu tidak hanya dilestarikan, tapi orangnya itu juga bisa sustain. Budayanya ada, tapi pelakunya juga harus ada. Gimana caranya? Makanya dari disertasi saya itu bikin satu model gimana caranya untuk bisa para pelaku
pelaku budaya itu tetap survive. Caranya dengan diintervensi. Jadi desainernya itu bikin produk turunan dari produk-produk itu yang nanti pelaku budayanya bisa mengaplikan itu, melakukan itu, sehingga orang datang ke sana itu tidak hanya fokus pada satu produk aja, satu produk topeng asli, tapi dia bisa pilih gitu. Karena nanti otomatis akan terseleksi. Orang yang akan membeli produk asli topeng yang craft sungguhan dengan harga yang mahal itu hanya orang-orang pecintanya, tapi tidak menutup kemungkinan kan di sana itu banyak orang yang datang cuma untuk lihat euforianya saja, cuma untuk sekali datang, dan mereka nggak akan mungkin pesen nunggu berminggu untuk satu topeng jadi, tapi perlu ada produk-produk turunannya gitu ya yang lebih variatif, sehingga dengan model itu diharapkan para pelaku budaya ini mereka bisa survive, tidak hanya menjual sesuatu yang jadul, tapi bagi mereka sendiri empowermentnya itu desainer memberikan satu produk alternatif, komoditas alternatif yang memberikan mereka potensi untuk mereka bisa melakukan itu, dan itu juga relate dengan zaman sekarang. Jadi desainer tidak hanya datang ke sana ambil ide terus mereka ambil idenya, ambil konsepnya, pulang bikin produk baru dijual, dia dapat untung, tapi desainer juga ke sana bisa membantu membuat para pelaku usaha itu mendapatkan keuntungan dari perkembangan zaman ini. Jadi konsepnya sih seperti itu ya. Begitu kan ya. Jadi intinya perbedaannya adalah kalau S1 analisis, S2 itu diagnosis, S3 itu prognosis. Mungkin kita bisa diskusi lanjut selain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.